Kalau misalkan kamu nggak bisa merasakan dan kamu ingin tahu rasanya seperti apa, coba berikan cinta ke orang lain. Karena cinta itu nggak harus selalu yang kita rasakan, tapi kadang apa yang kita berikan itu bisa jadi cinta juga. Karena kan cinta, ada orang yang beranggapan cinta itu nggak melulu soal menerima, tapi juga memberi. Lagi buffet, ada duit. Nah, aku mau ngomongin tentang cowok tadi. Jadi Sabar toh. ya langsung aja lah. Sabar ingat. Nanti lupa. Baru posisi, mic baru nyala, kamera baru on, tiba-tiba udah dicecar. Anda itu wartawan atau apa? Dibayar oleh orang? Mau. Ya aku juga mau sih kalau dibayar. Selama dibayar pokoknya oke. Ya lanjut. Ngomong mau ngomongin tentang masalah badut nih. Badut lagi. Apa tuh? Jadi menurutmu gimana tentang masalah zaman-zaman sekarang yang Cowok jadi badut gitu ya, badut penghibur yang datang hanya untuk menghibur dia. Setelah dia merasa terhibur, tiba-tiba dia menghilang gitu kan. Memang Kamu bajingan. terlalu baik untuk aku. Memang bajingan cewek-cewek kayak gitu. Cuman ya gimana lagi, emang gitulah hidup. Rampung. Bisa disensor nggak sih kayak gitu? Rampung itulah hidup. Ber. Gak ada pesan. Oh sorry, emangnya ada sama seperti saya sama seperti ada. Saya kalau udah mengkat sesuatu, saya tambahi supaya bisa dilanjutkan. Nggak kayak ente. Belum cut berarti. Bro, Oke, lanjut. memang kayak gitu kan, ya begitulah hidup kan. Memang harus diterima ya. Tapi selalu ada saran kalau misalkan ada kejadian, setiap ada kejadian. Jadi kalau misalkan ngadepin kayak gitu, ya wis pasrah. Enggak. Ya pokoknya gini sih. Nikmatilah apa yang sedang kamu jalani. Apabila tidak kuat, putar balik kanan. Ya kan gitu. Jadi kalau memang kamu menikmati menjadi badut, silahkan. Siapa tahu dari situ kamu bisa menemukan hikmah. Tapi kalau misalnya di situ kamu kok tidak bisa menemukan hikmah, kamu merasa ya anggaplah bahasanya kamu terluka di situ, ya udah. Yang namanya sakit kalau misalkan kamu nggak kuat kan harus segera berobat. Ya udah balik kanan, cari sesuatu yang lain yang nggak menyakitimu. Ya kan kayak gitu. Sedangkan hidup kalau misalnya dijalani selalu akan selalu ada hal yang menyakitkan. Tapi kalau kamu bisa bertahan, kamu akan mendapat hikmahnya. Setelah mendapat hikmah, kamu akan mendapat perkembangan untuk dirimu sendiri. Tapi kalau misalkan di situ kamu nggak bisa mendapatkan apa-apa, ya ngapain diterusin? Melakukan sesuatu hal yang percuma kan sia-sia. Itu saranku buat mereka yang sudah jadi badut. Dan saya tahu kenapa kamu kok tiba-tiba mention hal ini, karena saya pernah menjadi badut. Tapi emangnya kamu nggak pernah jadi badut? Ayo kita buka aja. Lebih ke bahan penelitian sih. Kayaknya lebih ya secara bahasa dia nggak lebih rendah dari badut ya. Enggak sih. Secara bahasa tidak lebih rendah Kan dari badut. penelitian tidak harus ke hewan. Ya betul. Cuman kan maksudnya gini, bahan penelitian dibandingkan dengan kata badut. Ketika disatukan dalam level literasi, kayaknya badut itu lebih rendah daripada bahan penelitian. Sedangkan prakteknya, Cari buku yang judulnya penerbitnya orang Australia. enggak, aku mau tanya dulu. Level kata badut dibanding dengan bahan penelitian. Itu kan kalau secara levelnya kayaknya lebih tinggi yang bahan penelitian karena dia kan bahasanya saintik banget. Tapi pada prakteknya itu pertanyaanku. Apakah Nggak jadi badut sih. Lebih ke dia nyoba-nyoba yang aneh-aneh. berarti bahan percobaan aja kan? Secara praktek dia itu lebih rendah dari berarti secara bahasa kan dia memang lebih tinggi. Tapi secara praktek dia itu sebenarnya levelnya lebih rendah dari badut. Karena badut itu dicari untuk kesenangan hati, sedangkan penelitian hanya untuk Ilmu pengetahuan. Loh, lebih tinggi ilmu pengetahuan. tapi cinta itu mengalahkan ilmu pengetahuan, bos. Boleh tanya. Cinta itu apa sih? Penelitian aja nggak bisa menjelaskan apa itu cinta. Aku nggak tahu kok. Enggak bener. Ya kalau dari penelitian bahasa cinta itu masih bahasa rancu, masih bahasa abstrak. Dari yang aku tahu. Kalau salah mohon dikoreksi. Tahu Menurutmu cinta itu apa? Kecerdasan juga abstrak. Cinta adalah ketika kamu pintar tapi menjadi bodoh. Ini kan ora penjelasan. Itu lebih ke Apa? bahasa lain.
Ya kan menjelaskan itu memberikan bahasa lain dari suatu kata. Kalau gitu pernah ngerasain cinta. What is love? Love is what your father and mother give to you. Aman. Aku aman. Apakah orang tuamu tidak pernah memberikan cinta? Bariki aku digutuk karo wong sing ora tau untuk cinta saka bapak ibu. Nah itu. Nah terus kalau yang Kenapa harus saya jelaskan? Kalau yang ditelantarkan dibuang ke tong sampah, berarti dia tidak, orang tuanya juga tidak tahu apa itu cinta kan? Tiba-tiba berat, Bung. Tiba-tiba berat. Apakah ini terlalu terang? Ini sepertinya terang tapi kenapa gelap sekali rasanya? Ya nggak tahu ya, soalnya saya cuma tidak merasakan cinta dari seorang. Kenapa aku tetap buka sih? Ya, pokoknya intinya saya ini white team. Saya ini white team dari umur 6 tahun. Tapi masih bisa merasakan cinta dari kedua orang tua sampai umur 6 tahun aja. Setelahnya merasakan cinta dari satu orang tua yaitu ibu. Kalau yang lain saya nggak bisa menjelaskan karena saya tidak mengalami. Walaupun sekeliling saya ada yang seperti itu. Dan saya tidak mau buka. Anjing. Tapi intinya gini. Cinta itu kan nggak, kalau untuk dijelaskan memang susah ya. Karena kan dia abstrak banget. Semua orang merasakan jenis cinta yang berbeda. Kalau misalkan kamu nggak bisa merasakan dan kamu ingin tahu rasanya seperti apa, coba berikan cinta ke orang lain. Karena cinta itu nggak harus selalu yang kita rasakan, tapi kadang apa yang kita berikan itu bisa jadi cinta juga. Karena kan cinta, ada orang yang beranggapan cinta itu nggak melulu soal menerima, tapi juga memberi. Give and take. Bahasanya tinggi sekali. Give and take. Give and take. Itu bukannya prinsip kehidupannya orang sana tuh ya. Give and take. Memberi Give and receive. Ya gue lah pokoknya Halal. Ya ngomongnya intinya memberi dan menerima ya kan, bentuk-bentuknya. Makanya kan aku bilang bentuk cinta itu abstrak, tapi salah satunya kan itu memberi dan menerima. Kalau kamu tidak bisa menerima cinta dari sesuatu yang kamu inginkan, coba aja berikan. Belum tentu memang yang kamu kasih dia langsung memberi feedback, tapi bisa jadi orang lain. Ibaratnya nih, misal kamu lagi butuh bantuanku, aku kasih bantuan ke kamu gak mau membalikan dengan cara apapun itu, ya gak masalah. Tapi bisa jadi orang lain yang melihat aku melakukan kebaikan itu, dia ngasih apa yang aku butuhkan atau apa yang saat itu kok dia tiba-tiba merasakan, oh orang ini penuh cinta nih, orang ini penuh kasih, ya udah aku bantu dia gantian gitu. Ibaratnya kayak gitu. Karena aku mau jelasin apa lagi bingung. Berarti kalau gitu kalau kita pengertiannya seperti tadi kan berarti bukan dari ayo susun kata yang baik dan benar. Karena ini bahasanya sudah mulai berat. Salah sendiri kok bahas kayak gini. Bukan melulu ke cewek cowok saja dong. Ya kan memang Bisa ke hewan peliharaan. ya memang Orang makan jeruk. jangan. Kalau itu jangan. Kalau ada orang bilang love is love, berarti anak bisa mencintai orang tuanya seperti anak mencintai pasangannya, Pak. Tapi kan itu nggak boleh. Secara etika kan itu salah. Karena memang cinta itu abstrak. Love is love itu benar. Tapi kan ada adab yang harus kita masukkan di situ juga dalam berkehidupan. Udah paham sekarang? Semini bilang. Ya pokoknya kan itu, cinta itu memang abstrak. Cinta, love is love. Ya udah pokoknya cinta itu ya udah cinta aja. Nggak apa, orang akan mengatakan cinta itu cinta aja, nggak perlu ada batasan, enggak. Karena kita merasakan cinta dalam kehidupan, sedang kehidupan kita butuh ada batasan. Cinta itu part of life. Cinta itu bagian dari kehidupan. Nah, sedang kehidupan itu sendiri punya batasan-batasan tertentu supaya kita nggak terlalu jauh. Bahas tadi tentang yang badut tadi. Balik lagi, oke. okay. Badut tadi kan orang yang suka sama orang lain, tapi yang satunya tidak suka. Berarti cinta bertepuk sebelah tangan. Ya, bisa dibilang kayak gitu. Karena dia hanya ngasih, tapi nggak ada balasan ya. Ya nggak apa? Sakit. Ya kan, tapi aku tadi udah bilang, kalau misalkan kayak gini, kamu nggak merasakan apa-apa, terus kamu mikir apa yang kamu lakukan itu sia-sia, ya udah ganti ke yang lain. Kan tangan nggak cuma tanganmu sama tangan dia doang. Kamu kan nyari tepukan kan nggak harus dari tangan orang yang kamu mau tepuk. Bisa jadi ternyata kamu mau nempuk-nempuk ini nggak kena, orang di belakangmu yang kamu nggak sadari dia ingin minta tepuk aku dong, aku pengen balas.
Tapi kan syaratnya kamu harus merasakan ini dulu. Apakah yang kamu lakukan sia-sia atau enggak? Kalau kamu merasa ini enggak sia-sia, mau masih kamu perjuangkan terus, ya enggak masalah. Siapa tahu di waktu ke depan yang kita nggak pernah tahu dan sadari, dia tiba-tiba mau menepuk cinta kita juga. Tapi kalau kamu udah merasa sia-sia dan kamu merasa ya udahlah daripada aku paksain atau apapun itu, ya udah cari yang lain aja. Itu Kan begitu. berarti kan orangnya sendiri. Ya pokoknya semua itu dari diri sendiri dulu kan. Orang kita brojol blek. Kalau misalkan walaupun kita tanpa sadar ya, bayi itu ketika lahir dia secara tanpa sadar kan memulai kehidupan dengan nangis. Tapi kalau misalkan dia udah nggak mau nangis ya udah kan. Horor tuh. Bayi lahir. Bayi lahir nih bukannya nangis malah. Horor tuh. Anak sultan mana gitu. Langsung senyumnya. Oh, berarti dia sadar saat itu. Anak sultan. Gitu. Dia lahir brel. Dia kan biasa kan kalau di agama Islam kan ada penjelasan bahwa sebelum bayi lahir itu dia udah ditunjukin kehidupannya kayak gimana. Berarti pas dia lahir ya udah wah kehidupanku sudah bahagia sampai nanti aku meninggal. Wah, aku bahagia. Tapi rata-rata menangis karena bayi lain kan merasakan pahitnya dulu. Kalau dia enggak dari lahir udah bahagia. Aku nangis juga. Kayak 14 turunan. Dan aku ada keturunan ke-13, anakku masih bisa kaya lagi. Tapi biasanya kalau udah kayak gitu ntar gedenya psikopat sih. Soalnya rata-rata kan nangis. Bahaya. Jangan-jangan Anda juga termasuk yang lahir diem. Langsung pegang buku. Enggak tahu. Langsung pegang buku nulis filosofi dengan bahasa dokter. Ya nggak jelas bacanya gimana. Tiba-tiba paracetamol. Terus kalau misalkan pertemanan sekarang kan baru rame tuh hubungan tanpa status HTS. Itu gimana tuh? Aku kurang tahu juga maksudnya. Hubungan tanpa status. Ya itu adalah orang yang mabuk. Apakah seperti badut tadi? Beda. Kalau hubungan tanpa status itu sebenarnya dua orang yang ibaratnya saling terkoneksi. Kalau badut kan enggak. Koneksinya kan kalau badut si badut ini suka. Si yang dibaduti ini, yang maksudnya mau dihibur ini, dia nggak merasakan apa-apa. Tapi kalau hubungan tanpa status sebenarnya dua-duanya terkoneksi. Cuman mereka nggak mau mengikat. Jadi ibaratnya kayak jalan gini aja lah bareng. Kalau orang pacaran kan satunya punya pasangan, satunya hilang. Oh iya, itu hubungan tanpa status. Ya dia makanya bareng gini aja. Jalannya bareng gini, tapi mereka nggak nyatu. Sedangkan yang ini sebenarnya udah 2 kabel jadi satu, yang ini 2 kabel jadi satu. Jalan berjajar aja. Kan kayak gitu. Ya dua-duanya tolol sih sebetulnya. Berarti bisa dong bertemanan antara cewek cowok tanpa harus ada cinta. Bisa sih. Ya berarti mereka udah psikopat aja. Ya karena memang cowok dan cewek itu kan dua feeling yang berbeda. Ketika bersatu mereka saling mengikat. Ya gila aja kalau misalkan ada cowok cewek ini nih dekat nih tapi gak ada perasaan. Bullshit. Tai. Pasti akan ada rasa. Gak mungkin gak. Kalau ada yang bilang, "Gak, kita tuh cuma teman bla, tungguin aja beberapa tahun kemudian." Tapi aku bisa. Hah? Aku bisa. Kamu punya rasa gak ke dia? Nah, Ayo udah. dan pertemanan kami sampai sekarang. Dari SMP sampai sekarang. Ya, syaratnya kan itu tadi harus ada rasa dulu. Harus bisa jalan bareng dulu. Kalau misalkan kamu nggak ada rasa sama dia, berarti kan kamu pada dasarnya tuh nggak jalan bareng dia. Nggak sejalan. Ya, jadi nggak akan bisa. Oke, karena waktu udah habis, kita hentikan di sini. Obrolan ini juga udah semakin berat otak saya semakin konslet. Semakin konslet otak saya, omongan saya semakin ngelantur, bahannya jadi semakin gak enak. Jadi kita lanjutkan besok. Bye. Udah. I love you. Udah. Foolish. Ingat, waktu adalah uang. Uang adalah waktu.